Jadi kejatuhan itu terlebih dahulu terjadi daripada penciptaan bumi. Dijatuhkan dulu baru ada bumi. Ya kan, mereka dijatuhkan kan ke Samayim. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6, lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, karena ke sana mereka dilempar di dalam roh. Karena mereka itu makhluk roh dan immortal. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi di situ kan di ayat tersebut kan tertulis kayak menceritakan tentang akhir zaman kan. Di ayat yang satunya tertulis di ayat yang Matius tadi tertulis tentang sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terus di Roma kan banyak orang bertekuk lutut dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Jadi gimana tanggapan Kak Elia? Ya, karena ada tertulis demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Nah, ini diambil oleh Rasul Paulus itu dari Yesaya 45 ayat 23. Nah, arti banyak orang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya begini, Rasul Yesus itu kan mengutus para murid, kamu jadi saksiku ke Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi, ya. Jadi Tuhan Yesus itu Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diperantarai oleh para murid itu memanggil semua orang untuk datang kepada Kristus melalui penginjilan. Makanya dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus memberikan sabdanya bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan ketika Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia, itulah upaya Allah untuk memanggil manusia kepada kehendaknya, yaitu percaya kepada Anak. Ya, nah, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa sedikit yang terpilih? Karena tidak semua orang yang dipanggil melalui penginjilan itu memutuskan untuk menerima apa yang telah mereka dengar sebagai panggilan untuk datang kepada Allah. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya semua orang sesungguhnya itu dipanggil kepada Kristus melalui kerja kuasa Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang itu mau meresponi panggilan itu, sehingga mereka tidak termasuk kepada orang-orang pilihan. Karena orang pilihan adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya kamu adalah pewaris janji Abraham. Karena janji Abraham itu adalah orang-orang pilihan, maka ketika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah miliknya Abraham, terhitung sebagai keturunannya yang adalah orang-orang pilihan. Nah, relasinya dengan demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini berhubungan dengan penghakiman ketika Yesus datang sebagai Raja, di mana di dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan, bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan juga yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bahwa nanti di dalam nama Yesus ketika dia datang sebagai Raja, semua orang akan berlutut di hadapannya. Itu maksudnya gitu. Jadi nggak bertentangan, ayat itu sebenarnya nggak bertentangan dan tidak punya relasi yang begitu saling berkaitan, karena dalam Roma 14 ayat 11 itu berbicara tentang penghakiman. Sedangkan tentang pemilihan itu adalah mereka akan dihakimi oleh karena penolakan mereka kepada anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ketidakpercayaan itulah yang akan Tuhan hakimi, dan konsekuensi ketidakpercayaan itu adalah mati kekal dan penghukuman dan penghakiman. Gitu. Di dalam Allah. Gitu ya.
Oke Kak, makasih ya atas jawabannya. Ya. God bless you Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Silakan Siregar, Shalom. Halo? Ya, shalom kakak Elia. Oh ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan. Gini dia. Memang ada 1, 2, 3 mau kutanya, tapi satu-satu dulu ya. Tapi karena yang ku minta pun satu-satu jawabannya dulu. Biar aku gak lupa nanti sama pertanyaanku. Gini deh. Ya, silakan. Sebetulnya sebelum dunia ini manusia jatuh ke dalam dosa, kan dunia diciptakan katanya, ya kan? Baru yang pertanyaanku gini deh, masih udah lama ku cari di ayat mana tertulis bintang timur berperang dengan malaikat-malaikat. Aku belum dapat ayatnya. Bintang timur berperang dengan malaikat-malaikat. Ya si Lucifer ya, nggak salah kok. Bintang timur itu kan Babel, bukan Lucifer. Lucifer itu nggak ada itu. Nama Lucifer itu nggak ada dalam Alkitab. Yang melawan Maha Kuasa itu siapa? Ya, malaikat. Nah, malaikat yang bertentangan sama Maha Kuasa itulah. Sebelum dijatuhkan kan ke bumi katanya udah ada bumi ya? Udah ada bumi, betul. Jadi pertama yang jatuh itu pertama kali malaikat. Bumi belum ada, belum dicipta. Jadi kejatuhan itu terlebih dahulu terjadi daripada penciptaan bumi. Dijatuhkan dulu baru ada bumi. Ya kan, mereka dijatuhkan kan ke Samayim. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6, lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, karena ke sana mereka dilempar di dalam roh. Karena mereka itu makhluk roh dan immortal. Oke. Jadi gini lagi. Kan Tuhan itu kan maha tahu. Betul. Nah, dia menunjukkan inilah pohon yang tidak bisa kau makan. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan ya. Ya. Nah, kenapa pada saat itu yang Maha Kuasa tidak melarang langsung, hai Adam, tidak usah kau ambil itu. Kenapa dibiarkan? Contohnya gitu. Ya. Kenapa Tuhan itu membiarkan Allah manusia itu melakukan hal yang dia larang? Karena begini, dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar selemnya Tuhan, itu artinya apa? Maka manusia itu memiliki kodrat seperti yang ilahi. Seperti, bukan yang ilahi, seperti yang ilahi. Jadi ketika Allah menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambarnya itu artinya dia itu hidup. Manusia itu hidup karena Allah itu hidup. Manusia berakal budi karena Allah itu juga berakal budi. Berpengetahuan. Ya, nah ketika manusia itu ketika Allah bebas menentukan pilihannya, maka ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia itu pun memiliki kebebasan yang disebut dengan free will. Nah, ketika manusia itu memiliki free will, maka Tuhan itu menguji manusia itu apakah free will-nya itu digunakan untuk taat atau untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tidak melarang? Karena Tuhan itu nggak mau mengintervensi free will yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai anugerah. Kalau Tuhan larang mereka makan itu, pada awalnya Tuhan udah larang. Tuhan sudah beri perintah, jangan kamu makan pohon pengetahuan ini. Ya, jangan kamu makan itu. Nah, Tuhan sudah memberi larangan. Nah, manusia itu memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan di dalam free will yang Tuhan berikan. Ternyata manusia itu menggunakan free will-nya untuk tidak menaati Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika itu terjadi, mereka menjadi berdosa. Dan ketika mereka menjadi berdosa pada saat yang sama, Allah sendiri
menyiapkan Mesias dengan berfirman, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disitulah keadilan Allah itu. Ya, jadi memang Tuhan tahu itu akan terjadi, tapi pada saat yang sama di dalam pengetahuannya itu dia mempersiapkan penawarnya dan obatnya. Makanya Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 53, ia adalah oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Gitu. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk menjadi serupa dengan Allah, kita harus mencintai kekudusan. Dan ternyata Tuhan menguji dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ternyata manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah karena manusia itu menggunakan free will-nya untuk hal yang tidak kudus, yaitu ketidaktaatan yang menyebabkan keberdosaan mereka. Gitu. Jadi itu tujuannya dibuatnya pohon itu. Gitu ya? Belum. Jadi kenapa mesti pohonnya dibuat tadi? Kenapa? Bagaimana ciptaan ini biar tidak rusak? Kenapa sebelumnya mesti ditumbuhkan di situ? Bagus tidak usah dibuat. Karena dia tahu manusia itu tidak akan sanggup. Iya, itu untuk menguji mereka, bro. Itu untuk menguji mereka. Dia tahu manusia nggak sanggup, tapi di dalam pengetahuannya itu tidak membatasi dia untuk memurnikan ciptaannya. Karena ada free will. Tuhan itu nggak bisa cipta manusia seperti Tuhan itu ketika berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu nggak bisa dibatasi. Kenapa? Karena kita punya free will. Seperti kodrat ilahi yang dari dia. Karena hanya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Kalau kita itu dibatasi sama dia, kita itu dikekang, diintervensi sama dia, artinya kita bukan lagi ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa dia. Tapi karena kita diciptakan menurut gambar yang ilahi sendiri, sama seperti yang ilahi bebas menentukan keputusannya, maka kita pun demikian. Dan ternyata nenek moyang kita menggunakan kebebasannya itu untuk tidak taat. Nah, disitulah kemurnian itu Tuhan lihat. Dan pada saat yang sama Tuhan itu menyiapkan solusinya. Gitu. Oke, satu lagi Kak. Ya, silakan. Satu lagi tuh. Ini pertanyaan ini pernah aku terjebak buat kawan ini ya. Dibilang gini, anak si Adam itu berapa? Banyak. Baru gini, berapa anak laki-lakinya, dan adakah tertulis ayatnya itu di mana, dan berapa anak perempuannya? Anak laki-laki, anak perempuan jumlahnya nggak dicatat, tapi banyak. Baca Kejadian 5 ayat 4. Anak-anak Adam, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Itu plural. Berarti banyak. Tapi yang dicatat dalam Alkitab sebagai tujuan untuk menurunkan garis Mesias itu hanya 2. Kain dan Habel. Ada banyak anak-anak. Nah, ginilah satu lagi nih. Jadi anak si Adam perempuan nikahnya sama anaknya si Adam juga laki-laki. Betul. Mereka melakukan incest namanya, perkawinan sedara. Karena pada masa itu belum dilarang. Perkawinan sedara itu dilarang itu pada masa hukum Taurat 1500 tahun sebelum zamannya Kristus, tidak di zaman Adam. Karena di zaman Nuh hukum Taurat belum ada. Oh.